Ya, nah pagi ini saya akan sharing sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul doa yang diukur. Langsung saja kita membaca ayatnya dalam Wahyu pasal 11 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Sama-sama saja kita baca dua ayat ini saudara ya. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan ayat yang kedua. 1, 2, dan 3. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, sebatai tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Harus diakui, Wahyu pasal 11 ini memang pelajaran eskatologi, pelajaran tentang akhir zaman, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di depan kita. Tapi ini menyingkapkan sesuatu yang luar biasa dari ayat ini. Coba saya baca ulang sedikit, saya terangkan pada bagian awal ini. Menjadi dasar basic dari pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Jadi saudara mesti tahu dulu ini yang bagian awal. Dikatakan begini, kemudian lihat, diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur, alat ukur, saudara. Makanya saya kasih gambar mistar tadi, itu cuma gambaran gitu ya. Ada tongkat pengukur, alat ukur ya. Dengan kata-kata yang berikut, Rasul Yohanes dengar perkataannya Tuhan dari sorga. Bangunlah, kata Tuhan, bangun Yohanes, dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah. Bait suci Allah dan mezbah. Berarti ini kalau untuk nerangkan ayat ini mesti paham pemahaman bagus tentang perjanjian lama, tentang terang tabernakel. Untuk bisa memahami ayat ini mesti ngerti tentang pelajaran tabernakel. Bait suci Allah, ada mezbah di dalamnya. Ini berarti ruangan suci. Ada 3 alat, meja roti sajian, kaki dian pelita emas, dan mezbah di situ. Namanya mezbah dupa. Saya kasih gambar sama saudara di situ mezbah dupa. Ada dupa yang menyala. Ya, Tuhan katakan bait suci yang di dalam, maksudnya ruangan suci yang di dalam itu ukur, dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya, yang beribadah di ruangan suci ukur. Sebab ayat 2-nya dikatakan yang di pelataran, yang di luar, Tuhan katakan tegas nggak usah diukur. Mereka dikasihkan kepada bangsa lain untuk diinjak-injak, dikasih sama antikristus. Begitu loh intinya. Karena kita nggak dalam bicara ini. Saya kasih kulitnya sama saudara. Dikasih kepada bangsa-bangsa lain. Ini siapa sih? Ini Kristen duniawi, Kristen halaman. Istilahnya kalau kita belajar terang tabernakel, pelajaran tabernakel, Kristen yang di luar di halaman pelataran itu Kristen duniawi, Kristen tanpa pertobatan, orang benar tapi hidupnya gak benar. Orang Kristen tapi hidupnya duniawi, kedagingan, gak mau menyelipkan daging. Kristen pelataran, gak usah diukur kata Tuhan. Percuma diukur, gak ada nilainya. Rohaninya, imannya gak ada bobot kata Tuhan. Tidak usah diukur, diinjak nanti sama antikristus. Tetapi yang beribadah di dalam ruangan suci, ukur dia kata Tuhan. Salah satu yang diukur yang kita bicara adalah mezbah dupa. Apa itu mezbah dupa? Mezbah dupa ini kalau kita tarik pelajaran perjanjian lama pada persepsi perjanjian baru secara alegoris, ini bicara tentang kehidupan doa orang percaya. Kehidupan doa orang-orang benar yang Tuhan katakan. Nah, Yohanes ukur doanya orang benar itu. Doa yang berada dalam ruangan suci. Bukan di halaman. Gak diukur di halaman. Nah, yang kita bicara adalah doa yang diukur. Coba kita lihat dulu, saya mau bandingkan dengan di dunia ini. Apa sih yang diukur dalam dunia ini? Saya kasih gambar sama saudara biar enak nangkepnya, berangkat dari dunia realita di mana kita hidup. Kalau kita lihat serombongan para tentara yang jalan, Pak tentara ini semua TNI yang ada, dinilai diukurnya dari apa kalau tentara? Bintangnya, pangkatnya, oh itu mayor, oh itu kapten itu, wah itu jenderal penuh, panglima itu.
Oh itu mayor, itu kapten dari pangkatnya, ya, dari apa namanya tingkat jenjang kenaikan pangkat yang dinilai. Kalau nama tentara atau polisi sama saja. Lalu kalau gambar di atasnya kumpulan apa ini? Anak-anak sekolah siswa. Kalau siswa pelajar anak sekolah yang diukur, apanya yang diukur? Mungkin prestasinya. Dia bintang kelas, dia peringkat 1, dia peringkat 2, dia pinter loh, dia jenius. Kepintarannya, prestasinya, bintang kelasnya, itu yang diukur, yang dinilai. Itu kalau pelajar, itu kalau siswa. Saya kasih gambar di sampingnya. Kalau kehidupan hari-hari dalam dunia ini sesungguhnya yang diukur apa? Yang diukur tuh lihat banyak orang. Misalnya kekayaannya. Makanya ada majalah Forbes 10 orang terkaya di dunia. Itu gambar 10 orang terkaya di Indonesia versi tahun 2021. Anda bisa lihat itu nama-namanya saudara ya. Itu ukuran di dunia secara hari-hari. Kekayaannya, uangnya, perusahaannya, kesuksesannya, tabungannya dan segala macam. Hal-hal yang bersifat duniawi hari-hari. Hal-hal yang bersifat materi keuangan itu yang diukur. Pangkatnya, kedudukannya, prestasinya dan lain-lain. Saya ulang, ketika kita bicara dunia, ya ini yang diukur sama dunia. Prestasi yang dia buat secara jasmani. Lalu kita masuk dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, orang rohani. Kita bukan orang dunia. Apa yang diukur dari orang beriman? Orang beriman itu bukan orang duniawi. Makanya mengukurnya bukan pakai cara dunia Tuhan mengukurnya. Tuhan mengukur orang beriman bukan seperti orang dunia mengukur cara melihatnya. Orang beriman itu diukur Tuhan bukan uangnya. Jadi Anda mesti ngerti di sini. Tuhan mengukur orang beriman bukan kepintarannya, bukan kesuksesannya, bukan prestasinya, bukan materinya. Salah satu ternyata dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 yang diukur dinilai sama Tuhan adalah salah satunya adalah begini, kehidupan doanya. Dengan cepat. Jadi kehidupan doa yang diukur karena kita orang rohani, bukan orang dunia. Tuhan ukur kehidupan doa. Nah, pertanyaannya begini, berapa ukuran doa kita? Berapa ukuran doa saudara? Anda dan saya terbiasa, kita sering mendengar orang berkata begini, Pak, itu orang itu kuat loh Pak doanya. Orang itu tekun doanya, doa paginya tekun Pak. Dia rajin doa, Pak, orang itu suka berdoa Pak, suka bergaul sama Tuhan. Kita nggak asing dengan istilah suka berdoa, rajin berdoa, tekun berdoa. Dan segala macam istilah yang lain-lain, rajin doa pagi, malam dan segala macam. Ada macam-macam doa kan saudara ya, tekun, suka dan segala macam. Apakah itu yang menjadi ukuran Tuhan mengukur doa orang beriman? Apakah Tuhan mengukur doa setiap kita karena sukanya kita berdoa? Rajinnya kita doa? Atau tekunnya kita berdoa? Dari kata suka, tekun dan segala macam itukah Tuhan mengukur kehidupan doa kita? Supaya nggak kacau, supaya nggak salah, supaya nggak menduga-duga. Karena begini, urusan rohani, urusan dengan Tuhan dan keimanan kita, Anda nggak boleh menduga-duga, kacau balau nantinya. Kita mesti lihat terang firman Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan ukur, Tuhan nilai kehidupan doa kita sebagai orang beriman. Percayalah begini, ukurannya bukan karena oh dia suka doa. Jangan kacau nanti. Ukurannya Tuhan mengukur doa kita bukan karena wah dia tekun Pak doa pagi. Bukan loh saudara ya. Dari mana Tuhan mengukur doa kita? Apakah yang Tuhan pakai mengukur doa kita? Yang pertama ini, kebenaran kita. Kebenaran. Saya sengaja kasih contoh sama saudara. Gambar yang saya tunjukkan sama saudara ini adalah orang Farisi ya. Dan pemungut cukai. Pemungut cukai di belakang pukul dada. Dia merasa nggak layak, aku orang berdosa. Tapi lihat tengadakan tangan orang Farisi. Anda lihat jubahnya rumbai-rumbai, indah jubahnya. Ini orang keren ini kalau ke gereja saudara ya. Di atas kepalanya, lihat di dahinya, itu ada namanya apa ini di sini? Ini sema saudara ya. Tefilin. Tefilin ini berisi gulungan kitab loh di dalamnya. Kitab Taurat, ayat-ayat firman maksud saya. Tefilin ini berisi ayat-ayat firman.
Coba bayangin, memang dihafal firman. Apalagi nanti kalau di sini diikatin, ada tefilin juga di sininya. Ada rumbai-rumbai di sini juga berisi ayat-ayat. Bayangin, jubahnya panjang. Apakah dari jubahnya, dari tefilinnya di sini yang ada ayat-ayat di otaknya, pikirannya, di lengannya, ada ayat-ayat firman. Apakah di situ penampilan membuat Tuhan mengukur doa? Enggak loh saudara. Coba kita baca saja ayat ini ya, Lukas 18. Sambil saya baca, sambil saya terangkan saja ya. Lihat ayat 10 ya. Ada dua orang pergi ke bait Allah. Kalau sekarang ke gereja untuk berdoa. Lihat cara Tuhan mengukur dalam doa. Yang seorang adalah Farisi, yang gambarnya kayak tadi, jubahnya panjang, kelihatannya hebat doanya. Apakah di situ? Bukan. Dan yang lain pemungut cukai. Saya mau kasih tahu dulu, di Israel umat Allah itu paling benci dua profesi umat Allah. Yang pertama pelacur, gak usah ngomong gitu. Yang kedua adalah pemungut cukai, tukang peras. Itu paling benci, paling tidak disukai, dianggap orang paling berdosa adalah pelacur dan pemungut cukai. Saya baca lagi ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa, ya, dalam hatinya begini, ya Allah, sama kayak kita. Orang Farisi berdoanya alamatnya betul, kepada siapa berdoa? Kepada Allah, kepada Tuhan. Sudah jelas ya, betul doanya, alamatnya jelas. Lalu yang kedua, aku mengucap syukur kepadamu. Benar sekali berdoanya. Adalah sangat salah, konyol banget. Anda orang beriman rohani berdoa tidak ada ucapan syukur. Tiru orang Farisi ini. Kalau berdoa kepada Tuhan, nomor satu jangan lupa mengucap syukurlah kepada Tuhan. Apapun yang kamu hadapi mengucap syukur. Sudah benar langkah yang kedua dari orang Farisi. Berdoa alamatnya kepada Allah. Kemudian dalam doanya tidak ngomel, tidak bersungut-sungut. Aku mengucap syukur kepadamu. Ini penekanan saudara ya. Jangan lupa kalau berdoa kepada Tuhan, saudara harus mengucap syukur. Bersukacita. Saya nggak tahu apa yang kamu hadapi hari ini. Engkau mungkin dalam masalah. Ada yang lagi sakit saudara. Anakmu sakit, mantumu sakit. Bisakah berdoa mengucap syukur kepada Allah? Itu harus mengucap syukur. Apalagi? Karena aku, nah ini mulai tidak enak. Merendahkan orang. Masuk gereja ibadah doa kok merendahkan orang. Karena aku dikatakan tidak sama seperti semua orang lain. Mulai merendahkan. Rupanya dari mulai zaman Yesus. Dari mulai zaman dulu. Orang Kristen tuh penyakitnya ini, kejelekannya ini. Masuk gereja tapi dia punya sifat merendahkan orang. Masuk gereja, ibadah, melayani, berdoa. Tapi merasa tinggi hati, sombong. Merasa lebih hebat, merasa lebih kuat iman. Merasa rohani lebih bagus dari yang lain. Dia bilang gini, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Wah, mulai kelihatan somseknya saudara ya. Bukan apa dikatakan perampok. Aku bukan perampok. Ya, bukan orang lalim. Ya, bagus. Bukan pezina. Nah, ini mulai tidak enak. Dan bukan juga seperti, kayaknya sambil nunjuk dia, pemungut cukai ini. Dia mulai sindir-sindir orang di belakangnya atau di sebelahnya. Karena ketika dia berdoa berdiri kepada Allah, datang pemungut cukai. Aku nggak kayak dia. Nunjuk kejelekan orang, merasa orang itu lebih buruk daripada dia. Dia merasa lebih hebat. Saudara nggak boleh doa begini. Doa dengan merasa hebat di hadapan Tuhan. Siapa Anda, siapa kita? Doa dengan merasa lebih rohani, rasanya nggak punya kekurangan gitu. Merendahkan orang, doa dengan kesombongan. Mana boleh begini? Terus saya baca lagi ya. Aku berpuasa. Nah sekarang dia tunjukkan perbuatannya. Kalau dulu, kalau tadinya yang pertama merasa dirinya baik, lebih baik dari semua yang lain. Sekarang dia ngomong begini, dia tunjukkan perbuatannya. Bagaimana perbuatanmu dibandingkan orang Farisi? Aku berpuasa 2 kali seminggu. Senin Kemis mungkin dia berdoa berpuasa. Kayak saudara ya. Pernah puasa saudara? Kalau gak pernah puasa kalah sama Farisi. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Aku memberikan persepuluhan loh. Selalu kalau pendeta ngomong persepuluhan, mesti batuk jemaat. Wah, peka ini saudara yang ngomong persepuluhan. Tapi orang Farisi dari segala penghasilannya dia sisihkan 1/10 menjadi milik Tuhan. Dia tunjukkan kebaikannya. Dia tunjukkan perbuatannya yang baik. Perhatikan ayat 13. Tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh karena merasa nggak layak, agak jauh.
Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Lihat, Tuhan pun tidak berani merasa berdosa kayak anak terhilang. Melainkan ia memukul dirinya sebagai tanda pertobatan dan berkata, ya Allah, alamatnya betul, ya Allah. Kayak Farisi, kayak kita, ya Tuhan, ya Allah. Betul alamatnya, kepada Tuhan Anda mesti berdoa. Lalu berkata begini, ini luar biasa. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Saudara, kita itu gak ada bedanya dengan pemungut cukai. Kita itu butuh belas kasihan Tuhan. Siapa kita? Engkau yang sakit, kau butuh belas kasihan Tuhan. Engkau yang lagi terpuruk ekonomi, lagi bangkrut karena masa pandemi, engkau butuh belas kasihan Tuhan. Bahkan kita yang banyak kekurangan ini butuh belas kasihan Tuhan. Negeri kita Indonesia tercinta juga hari-hari ini, tahun ini butuh belas kasihan Tuhan. Siapa yang berani berkata kita gak butuh belas kasihan Tuhan? Siapa yang berani berkata kita gak perlu perkenanan Tuhan? Cobalah datang kepada Tuhan dalam doa, memiliki tabiat sifat karakter kayak pemungut cukai. Datang dengan merasa aku butuh belas kasihanmu. Untuk apa? Coba Anda berdoa pagi ini. Bangun pagi-pagi. Orang lain masih tidur. Ya, tidur ngorok di Pulau Kapuk, Anda sudah bangun. Ngapain Anda bangun pagi? Tekun berdoa, suka berdoa, cinta doa. Untuk apa? Saya percaya salah satu tujuan gini. Karena kita sadar kita butuh belas kasihan Tuhan. Jujur, saya pendeta hamba Tuhan gembalamu pun, aku butuh belas kasihan Tuhan. Masa-masa yang seperti ini mencekam menakutkan, saya butuh belas kasihan Tuhan. Keluargaku butuh belas kasihan Tuhan. Istriku, anak-anakku, hidupku sendiri, aku butuh belas kasihan Tuhan. Saya percaya Anda semua pagi ini juga kita perlu belas kasihan dari Tuhan. Datang musik begini harusnya. Jangan merasa hebat. Merasa sombong. Doa yang begini, ini prinsip pertama. Tuhan ukur doa kita dari mana? Hati kita yang benar. Datanglah dengan hati yang benar. Jangan dengan hati yang bengkok. Dengan hati yang merasa hebat. Merasa luar biasa. Harusnya datang dengan rendahkan diri, rendahkan hati. Tuhan, aku butuh Engkau, aku perlu Engkau di hidupku. Aku butuh belas kasihan-Mu. Aku orang berdosa, banyak kekurangan. Kita banyak kekurangan, tanpa sadar kita salah ngomong, salah menyakiti orang. Kita berprasangka yang buruk sama orang. Kita butuh belas kasihan Tuhan. Coba sama-sama kita membaca ayat yang ke-14. 14 saudara ya, 1, 2, dan 3. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Alkitab katakan orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Siapa orang ini? Pemungut cukai. Sementara orang yang lain, orang Farisi pulang dengan tidak dibenarkan. Sia-sia doanya. Doanya tidak berkenan. Doanya tidak dijawab. Doanya nggak dapat apa-apa. Kenapa? Datang berdoa dengan sikap hati yang salah. Datanglah dengan sikap hati sebagai orang yang benar, yang hatinya benar. Karena pemungut cukai, dia merendahkan dirinya, hatinya, dan butuh belas kasihan Tuhan. Tuhan katakan, orang ini pemungut cukai, ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Saya berdoa dalam nama Yesus, setiap kita pagi ini tanpa kecuali, semua kita, selesai kita doa pagi kita doa yang dibenarkan oleh Allah. Doa pagi kita, doamu doa yang berkenan kepada Allah, doa yang dikabulkan. Doa yang menyenangkan Tuhan, doa yang dijawab oleh Tuhan. Bukan doa yang sia-sia. Kenapa? Orang benar, hidupnya gak benar. Makanya prinsip yang pertama kita mesti paham bahwa bagaimana Tuhan mengukur doa orang beriman. Ya kebenaran kita. Yang diukur adalah hati yang benar. Benar gak kita? Makanya Yakobus pasal 5 ayat 16 menuliskan itu. Mari sama-sama kita membaca ayat ini. Yakobus 5 ayat 16. 1, 2, dan 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh.
Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bagaimana supaya doa kita doa yang dibenarkan, doa yang berkuasa, yang kuasanya besar. Doa yang dibenarkan itu maksudnya doa yang kuasanya besar, doa yang dikabulkan, doa yang membawa kita mengalami terobosan. Setelah kita berdoa, hidup kita diubahkan. Coba kalau misalnya orang berdoa dan orang tidak berdoa sama saja. Doa dan tidak berdoa itu ternyata nggak ada bedanya. Ya percuma dong kita berdoa. Kalau ternyata orang berdoa sama orang tidak berdoa ternyata biasa saja dan ya nggak ada bedanya. Ya percuma kita berdoa. Yang kita yakin, yang saya percaya, orang berdoa dan orang tidak berdoa itu pasti beda hidupnya. Hasilnya pasti beda. Nah kalau nggak ada bedanya buat apa saudara doa pagi ini? Kita berdoa karena kita percaya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa yang sangat besar kuasanya itu doa yang dibenarkan. Bagaimana caranya? Orangnya dulu mesti benar. Doa orang yang benar. Orangnya benar, sikapnya benar, kelakuannya benar, hatinya benar. Makanya saya tulis begini, jangan sampai kita itu jadi orang benar karena dibenarkan oleh darah Yesus. Ini kan status. Ingat saudara ya, status atribut kita setelah ditebus oleh darah Kristus, status atribut Anda adalah orang benar. Tapi cilaka 13 gitu istilahnya ya. Orang benar tetapi tidak hidup benar kayak orang Farisi di hadapan Tuhan. Doanya nggak dibenarkan, doanya sia-sia, doanya tidak dinilai, doanya tidak dibenarkan dan diukur oleh Tuhan. Kenapa? Orang benar hidupnya nggak benar kayak orang Farisi. Kenapa doa kita nggak dijawab? Kenapa kita berdoa kepada Tuhan, kuasanya nggak besar terjadi? Ingat ya, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tajam telinga Tuhan. Tetapi perhatikan ayat ini, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, gak mendengar doa kita, ialah segala dosamu. Orang benar gak hidup benar. Orang benar hidup dalam dosa, tabiatnya dosa. Sombongnya minta ampun doa sama Tuhan. Ya ini membuat Tuhan gak jawab doa kita. Tuhan menyembunyikan diri dan gak mau dengar doa kita. Tangan Tuhan tidak mau terulur memulihkan kita. Doa kita gak ada kuasa yang besar. Kenapa? Dosa kita, kejahatan kita, pemberontakan kita. Orang benar karena hidup gak benar. Doanya sia-sia. Kenapa? Doanya gak dinilai sama Tuhan. Doanya gak diukur. Doanya orang halaman. Doanya kayak orang dunia, kayak mantra saja. Dan diukur sama Tuhan. Maukah doamu diukur sama Tuhan? Hidup kita mesti benar, hati kita mesti benar, tabiat kita mesti benar. Makanya kalau kita merasa belum benar hidup kita waktu berdoa, berdamai dulu dengan Tuhan. Beresin dulu seperti anak terhilang. Dia sengsara menderita, dia tahu karena pola hidupnya. Bagaimana caranya? Pemulihan terjadi, berkat dipulihkan, otoritas semuanya akses dibuka kembali. Dia datang kepada bapaknya minta ampun sama sorga, minta ampun sama bapaknya, berdamai. Dia nggak minta begitu dia luar biasa ya bapak itu lari dipeluk ini anak. Ini prinsip kerajaan ya. Bapaknya langsung berikan cincin, jubah, kasut, bahkan pesta yang besar. Padahal anak terhilang ini prodigal son ini gak minta apa-apa, gak ngarep apa-apa. Hanya mau minta makan, tapi bapak pulihkan semua akses sebagai anak. Kenapa? Karena yang terhilang mau kembali sama Tuhan. Mau dipulihkan, mau doa kita diukur, Tuhan nilai kita sebagai anak. Bagaimana caranya? Ya bertobatlah. Bereskan dulu hati kita, bereskan dulu dosa kita. Penting setiap kita menghadap Tuhan, mesti layak. Dia maha kudus. Makanya ada kata Bapa di sorga dikuduskanlah namamu. Bukan Bapa itu kurang kudus, tapi karena dia Bapa yang kudus, makanya orang menghadap dia harus kudus, harus benar. Makanya baru doa kita dinilai. Kadang-kadang kita ngalami gini ya, kita udah berdoa, saya udah benar Pak sikap saya udah minta ampun Pak kalau saya salah dosa.
Tapi kenapa sebagai orang benar saya berdoa sikap saya benar, saya perbaiki hidup saya baik. Tapi kenapa doa saya belum juga dijawab? Kenapa doa saya kok gak besar kuasanya? Jangan-jangan Anda gak yakin. Coba kembali kepada ayat ini. Yang kedua, poin yang kedua maksud saya. Bahwa yang kedua kita perlu yang pertama hidup benar. Yang kedua mesti yakin. Sudah benar hidup kita. Berdoa udah benar caranya, bahkan hati kita benar. Tapi kok gak ada kuasa Pak? Jangan-jangan ini, karena kita doanya gak yakin. Coba saya baca ya. Doa orang yang benar, 16b. Bila dengan yakin didoakan, dengan yakin. Sudah benar orangnya, tapi bila dengan yakin, harus dengan yakin. Sangat besar kuasanya, harus yakin. Dengan cepat karena waktu. Saya gak bisa lama-lama menyampaikan ini, supaya kita bisa berdoa. Yakin. Dalam bahasa Yunani, perjanjian baru pakai kata pistos, atau perjanjian lama Ibrani emunah. Ada pernah dengar kata emunah? Itu artinya adalah yakin, artinya faithful, penuh iman. Doa orang benar bila dengan yakin, dengan penuh iman, dengan pistos, dengan emunah. Dia menaikkan doanya, dikatakan sangat besar kuasanya. Jadi harus yakin. Bagaimana kita kuasanya doa kita besar, doanya ragu, doa bimbang. Yakobus katakan orang yang bimbang mendua hati kayak gelombang laut, dia gak mendapat apa-apa. Gak boleh bimbang. Berdoa sebagai orang benar harus yakin akan kuasa doa. Nah kalau kita gak yakin akan kuasa Tuhan, untuk apa kita berdoa? Anda doa pagi, saya percaya karena saudara yakin kuasa Tuhan, yakin kuasa doa. Bukan bimbang, bukan ragu. Yang menarik dari kata pistos atau emunah, itu Ibrania, kata ini punya 3 arti, begitu ya, bukan hanya keyakinan atau keimanan yang penuh, tapi salah satu artinya adalah enjoy. Enjoy itu menikmati. Kalau orang yakin akan kuasa doa, yakin doa orang benar itu besar kuasanya bisa menolong saya. Kalau orang yakin pasti enjoy, bisa menikmati. Doa pagi bukan jadi beban. Dengar kata doa bukan jadi sesuatu yang bikin kita stres. Doa itu kita nikmati jam-jamnya. Jam 5 sampai jam 6 kita nikmati saat ini. Kenapa? Kita yakin doa kita besar kuasanya. Kalau gak yakin gak bisa menikmati. Saya percaya setiap jam 5 sampai jam 6 kita doa pagi, Anda enjoy menikmatinya. Nikmati doa pagi ini. Nikmati pujian penyembahan. Jangan mondar-mandir sana sini. Nikmati, enjoy. Karena kita yakin kuasa doa. Yang kedua, continue, terus menerus. Maksudnya apa? Orang kalau yakin sama kuasa doa, penuh iman sama kuasa doa, doa itu berkuasa dan kuasanya besar, ya dia pasti terus menerus. Maksudnya apa? Punya daya tahan. Gak gampang luntur doanya, gak gampang putus asa, gak gampang hilang pengharapan. Sekarang belum dijawab. Kita percaya pada waktunya Tuhan pasti jawab. Bukankah Pengkhotbah 3:11 katakan segala sesuatu indah pada waktunya, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat mengabulkan doamu. Tuhan mengabulkan, menjawab doamu tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Orang kalau yakin akan kuasa doa, punya pistos akan doa, penuh iman akan kuasa doa, ya pasti continue, punya daya tahan, gak gampang menyerah. Percayakah saudara, penuh imankah yakin saudara akan kuasa doa? Kalau yakin punya daya tahan dong. Belum dijawab, besok datang lagi. Karena Tuhan pasti kabulkan jawab doa kita tepat pada waktunya. Yang ketiga arti daripada emunah atau pistos adalah dengan segenap hati. Berdoalah dengan segenap hati. Ya, jangan separuh-separuh hati, penuh keraguan, dengan sepenuh hati. Nah, ketika kita bicara ini, coba 2-3 menit saudara ya. Ketika kita bicara tentang doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Pertanyaannya begini, sambil saya baca, renungkan. Sebetulnya begini, sejauh mana sebetulnya kuasa doa kita? Sejauh mana kuasa doa orang percaya? Kalau Anda berdoa, kalau kita berdoa, sebetulnya sejauh mana, sampai seberapa gitu loh, kekuatan kuasa doa kita. Besarnya kuasa doa kita itu apa istilahnya ya? Sampai sebatas apa sih? Gitu. Saya tunjukkan ayatnya ya. Begitu masuk ayat 16, Yakobus 5, sambung ayat di bawahnya 17. Itu dikasih contoh besarnya kuasa doa orang percaya. Itu dikasih contoh namanya adalah Elia. Coba Anda lihat ayat 17, saya baca saja dengan cepat. Ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita.
Jadi bukan Superman dia ya. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Kata bersungguh-sungguh berdoa berarti dia yakin, faithful. Penuh dengan iman dia berdoa. Ini doa yang lahir dari iman dan ia itu Elia telah bersungguh-sungguh berdoa. Doa yang lahir dari iman, dari sebuah keyakinan, pistos. Hasilnya apa? Supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan, 3 tahun setengah nggak turun hujan. Karena ada seorang manusia di muka bumi berdoa sama Tuhan, jangan turun hujan 3,5 tahun. Dan itu terjadi. Doa yang diucapkan lahir dari iman itu terjadi. Pertanyaan saya ulang sekali lagi, sejauh mana sebetulnya kuasa doa orang percaya? Doamu itu kekuatannya, daya obahnya, daya ledaknya sampai sehebat apa? Kita lihat realita contoh ayat perjanjian lamanya dengan cepat. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 dan 7. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Lihat ya, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau ku katakan, tidak akan turun hujan 3,5 tahun. Kecuali ku katakan, kayak sombong, tapi bukan sombong. Ini sebuah keyakinan iman. Kepanjangan saya ngomong ini saudara ya. Tapi kayak arogan ya. Tidak akan turun hujan kecuali ku katakan. Ini kalau orang ngomong di depan saudara, songsek banget lu, sombong banget lu. Bukan kesombongan. Ini dasar sebuah keyakinan iman. Apa yang dikatakannya itu jadi. Kita lihat kekuatan kuasa doa manusia. Doa saudara kalau hidup benar, yakin akan kuasa Tuhan. Lihat ayat 7. Sama-sama kita baca ayat 7. 1, 2, 3. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bener loh. Alkitab mencatat, sejarah mencatat, begitu Elia ngomong dalam doanya, bener Alkitab katakan sungai menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Sungai kering. Kok bisa saudara ya? Kok nggak ada hujan 3,5 tahun? Ini kan bertentangan dengan hukum alam. Mana ada ceritanya di muka bumi iklim 3,5 tahun gak turun hujan. Ada apa ini? Ada seorang berdoa. Saya kasih gambar terakhir sama saudara. Terakhir ya, perhatikan. Anda lihat semacam sketsa gambar yang saya sodorkan sama saudara. Ini tentang apa namanya ini saudara ya. Hukum alam, proses terjadinya hujan. Begitulah dengan sederhana bahasa saya. Semoga Anda bisa menangkap. Ini bahasa saya, ini proses hukum alam terjadinya hujan. Yang pertama warna kuning itu matahari. Matahari bersinar nomor 1. Menyinari air, sungai-sungai, danau semua yang ada. Sungai Kerit jadi kering loh, menyinari. Airnya menguap naik ke atas jadi awan. Makin lama jadi awan yang keempat. Kalau awannya tambah besar, awannya tambah pekat. Yang terjadi begini, turun hujan. Saya mau tanya sama saudara, proses ini terjadi nggak pada zaman Elia? Terjadi loh, tunjukkan sama saya kalau ada berani. Nomor mana yang tidak terjadi, tidak digenapi? Nomor 1 terjadi, bersinar. Nomor 2 penguapan. Ayat 7 dikatakan sungai Kerit jadi kering, menguap. Terjadi nomor 2 penguapan. Lalu jadi awan harusnya. Yang ketiga itu digenapi. Yang tidak digenapi terjadi adalah 4. Proses hukum alamnya nomor 4 gak terjadi. Tidak turun hujan. Loh kok bisa? Harusnya turun hujan. Sebab 1, 2, 3 prosesnya terpenuhi. Sudah terjadi. Hukum alamnya harusnya 1, 2, 3 udah selesai. Yang terjadi mesti nomor 4. Hujan mesti turun. Tapi kenapa gak turun? Karena ada seorang manusia. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1. Dia berdoa kepada Tuhan. Jangan turun hujan selama 3,5 tahun. Pelajaran apa yang kita dapat? Bahwa ternyata doa orang percaya, doamu dan doaku sangat besar kuasanya. Sampai bisa mengubah, sampai bisa mempengaruhi hukum alam. Loh kalau alam semesta saja, saya ulang. Kalau sampai alam semesta saja ternyata bisa dijangkau sama kuasa doa. Bisa diubah oleh kuasa doa. Saya percaya hidup kita, pribadiku, pribadimu bisa diubah sama Tuhan. Masa depanmu bisa diubah oleh kuasa doa. Keluarga kita bisa dijangkau oleh kuasa doa. Anak-anak kita termasuk kota kita, kota Jombang, kota saudara.
bisa diobahkan oleh kuasa doamu. Berkati kotamu, termasuk negeri kita Indonesia, akan bisa, bahkan sangat bisa diobahkan ketika kita berdoa kepada Tuhan. Orang benar kalau dia yakin berdoa, sangat besar kuasanya. Apa sih yang Tuhan gak bisa obah?